kita masuk ke sistem bilangan. Nah, nanti kita akan belajar mengkonversi bilangan. Nah, intinya seperti itu dulu untuk materi yang kedua ini. Ada banyak bilangan sebetulnya yang setidaknya perlu kita ingat, kita kenal lah ya. Ada 4 bilangan sistem yang akan kita bahas, yaitu desimal, biner, oktadesimal atau disingkat oktal, dan heksadesimal atau heksal. Desimal itu bilangan asli atau bilangan yang berbasis 10 simbol, yaitu angka 0 atau simbol 0 sampai dengan simbol 9. Nah, kombinasinya ini disebut sebagai bilangan desimal. Ya. 12, 35, seperti itu. Kalau biner, itu bilangan yang berbasis 2 simbol, 1 atau 0 tadi ya. Biasanya ini nanti akan sering dipakai dalam logika fisika. 0 atau 1. 0 tadi mewakili off atau false, kalau 1 mewakili on atau true ya, atau hidup. Jadi ini bedanya desimal dengan biner. Ya, kalau biner hanya 0 atau 1 saja. Tapi kalau desimal itu bisa kombinasi dari ini ya. 1, 2, 3, 1, 5, 9, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bilangan oktadesimal atau oktal adalah bilangan yang berbasis 8 simbol dari 0 sampai dengan 7 saja. Jadi simbol 8 dan simbol 9-nya tidak ada. Kalau basisnya 8 simbol ini, maka dia bisa masuk dalam oktal. Sementara untuk bilangan heksal atau heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16 simbol, yaitu 0 sampai 9 ditambah dengan A, B, C, D, E sampai dengan F saja. Itu bilangan yang akan sering muncul nanti. Jadi 4 bilangan inilah yang nanti sering kita jumpai. Terlebih ya nanti bilangan biner ini yang akan sering dipakai dalam logika digital. Misalkan gerbang logika dan lain sebagainya. Nah, berikutnya tentang konversi bilangan. Nah, kita belajar mengkonversikan dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Misal yang pertama dari desimal menjadi biner. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini lihat contohnya ya. 12 desimal itu binernya itu berapa? Bentuk binernya itu seperti apa? Nah, maka caranya 12 dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena biner itu basisnya 2 simbol tadi ya. 12 bagi 2 itu kan 6. Sisanya berapa? Nggak ada sisa, berarti sisa 0. Lalu 6 dibagi 2 kan dapat 3. Nggak ada sisa, artinya sisanya 0. Ya. Kemudian 3 bagi 2 dapat berapa? Dapat 1. Sisanya berapa? 1. Gitu. Lalu 1 bagi 2 nggak ada kan, nggak bisa kan, maka tulis 0 kan, nggak ada. Sehingga sisanya ya satu ini tadi, nah, nggak bisa dibagi, 1 bagi 2 kan nggak bisa. Ya. Nah, nanti cara menyusunnya kita bisa menulis dari bawah ya. Jadi tadi kan 0011 kita tulis dari bawah ini 1100, maka akan membentuk bilangan ini. Jadi 12 desimal itu sama dengan 1100 biner ya. Contoh lagi misalkan 0,6875 sama nanti ya. Nah, kalau ini dikali karena apa? Di sini bilangannya dimulai dari 0, desimal ya. Itu kan utuh ya, ini nah, maka dikali, bedanya itu aja ya. Kali 2 dapat sekian, ambil angka satunya. Kemudian sisanya kan 0,375 nih, setelah diambil angka 1 dikali 2 dapat 0,75, ambil 0, sisanya berapa? 0,75. Jadi ambil angka depan. 0,75 kali 2 kan 1,5, ambil angka depannya 1, sisanya 0,5 kan. Dikali 2 dapat 1,0. 1, ambil angka 1. Oke, karena sudah terbentuk, cara nulisnya tadi ya, ditulis dari angka eksponencial. Karena tadi utuh, berarti dari bawah kita menyusunnya. Tapi karena ini tidak utuh ya,
maka kita susunnya dari atas. Jadi 1, 0, 1, 1. Nah, kemudian dikasih 0, kenapa? Karena tadi basisnya adalah prosesnya akan selesai jika terdapat angka 0 di belakang koma. Kalau tadi kan misalkan ini kok belum 1,0 ya, belum koma 0, kayak tadi kan masih koma 5 nih, maka masih harus dilanjutkan. Kalau sudah 0, 1,0 atau berapa koma 0 ya 1,0 lagi. Kalau karena komanya sudah 0, ya sudah berhenti prosesnya. Nah, maka kita susun ya dari atas 1, 0, 1, 1, tapi depannya dikasih 0, koma. Nah, ini contoh saja dalam bentuk yang lain. Misal nih, gabungan ya, misalkan gabungan seperti ini 12,6875. Nah, ini itu sebetulnya bisa kamu gabung langsung saja tadi hasilnya ini, tinggal ditambahkan dengan yang ini, jadinya kan 1100, 1011. Nah, ini hasilnya. Jadi tetap konversinya masing-masing. Misalkan ini 5,213 ya, 5-nya dikonversikan dulu, baru 213-nya dikonversikan. Nanti 30. Itu cara mengkonversi desimal ke biner ya. Kemudian berikutnya dibalik. Bagaimana kalau biner ke desimal? Ini lebih sama aja sederhana ya. Misalnya saya punya 11001. Ini binernya. Desimalnya berapa? Maka kita kalikan dengan angka 2 di pangkat 4. Kenapa pangkatnya mulai dari 4? Nah, karena ada bilangannya ini akan ada 5 bilangan. 5 bilangan. Nah, maka dikurangi 1 berarti pangkat 4. Sebab akhirnya nanti akan diperoleh pangkat 0. Jadi nanti 1 kali 2 pangkat 4, kemudian 1 kali 2 pangkat 3 pangkatnya turun, kemudian bilangan ketiga yaitu 0, 0 dikali 2 pangkat 2, bilangan selanjutnya 0 dikali 2 pangkat 1, bilangan terakhir 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, ini dihitung biasa lah ya, dipangkatkan lalu dikalikan, dikalikan. Kemudian ini nanti sampai 2 pangkat 0, semua bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Nah, ini tinggal dijumlah aja. Ternyata jumlahnya 25. Artinya 11001 biner itu setara dengan 25 desimal. Contoh misalkan koma ya, 0,1011. Ini desimalnya berapa? Sama ya, kita ambil bilangan utamanya dulu. 1 dibagi, kebalikan tadi. Kayak tadi kan ya, utuh sama bilangan tidak utuh maka berkebalikan. Ini dibagi 2 pangkat 1 naik ya, kalau tadi turun sampai 0 naik. Ditambah 0 dibagi 2 pangkat 2, ditambah 1 lagi, angka berikutnya kan ini 1, dibagi 2 pangkat 3, tambah 1 dibagi 2 pangkat 4. Kalau masih ada bilangan nanti teruskan pangkat 5 seterusnya. Nah, ini tinggal hitung aja ya. Hitung seperti biasa lah. 1 dibagi 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu kan 2. 1 dibagi 2 setengah. 0 dibagi berapapun ya 0. 2 pangkat 3 kan 8. 1 dibagi 8, 0,125. Seterusnya, nah nanti ini juga dijumlahkan, akan diperoleh 0,6875 desimal. Nah, bagaimana kalau gabungan? Sama, ini tinggal jumlah saja ya. Maka akan diperoleh gabungan dari bilangan desimalnya juga. Jadi masing-masing yang depan ini bisa dikonversi dulu, lalu yang belakang juga dikonversikan. Nanti tinggal digabung. Nah, berikutnya merubah desimal ke bilangan oktal ya. Oktal tadi simbolnya basisnya adalah 8. Contoh misal angka 98 desimal, ini berapa bilangan oktal? Caranya, kalau tadi ke biner, itu dibagi 2, maka kalau ke oktal, bagi 8, karena basisnya 8. Sehingga ya 98 dibagi 8 dapat 12 sisa 2, lalu 12 dibagi 8 dapat 1 sisa 4, kemudian 1 bagi 8 nggak bisa maka sisa angka 1.
Lalu kita susun ya, dari bawah 1, 4, 2. Nah, kalau yang tidak utuh ini 0, seperti tadi ya, dikali. Ya, tinggal diganti aja angka 8, kemudian disusun ya. Ambil 4 angka di belakang koma. Oke, lalu cara menyusunnya, kalau tadi dari bawah, ini dari atas 4065. Kita ambil 4 angka di belakang 4065. Ini kan masih bisa dilanjutkan sebetulnya, tapi cukup ambil 4 angka di belakang koma. Kalau sudah dapat 4 angka di belakang koma seperti ini sudah cukup. Sehingga 0,513 desimal itu sama aja 0,4065. Oke, dibalik sama, tinggal dibalik saja ya. Oktal ke desimal, 1, 2, 3 oktal itu berapa desimal? Ya tinggal dikali aja. Kebalikan dengan, karena tadi kan desimal ke oktal itu ya kebalikan dari oktal ke desimal. Kalau tadi desimal ke oktal dibagi dulu baru dikali, kan misalnya. Jadi kalau utuhnya dikali, maka kalau oktal ke desimal ya bila utuh dikali, bila tidak utuh dibagi, dibalik saja lah. 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 3 kali 8 pangkat 0. Nanti dihitung, diperoleh angka desimal. Kemudian bilangan tak utuh 0,23 ya, 0 komanya disimpan saja. Nah, diambil angka utamanya. 2 dibagi 8 pangkat 1 ditambah 3 bagi 8 pangkat 2. Ya, habis. Nah, nanti 0, ditambah 0, akan diperoleh 0, juga. Nah, kalau gabungan tinggal digabung saja. Oke, next kita lanjut merubah desimal ke heksal ya. Konversi desimal ke heksal dan sebaliknya. Nah, kita bisa menggunakan tabel konversi ini untuk mempermudah ya. Jadi angka desimal itu kan tadi simbolnya misal dari 0 kita tulis sampai dengan 15 saja. Seterusnya juga bisa. Cuma karena heksal tadi adalah basisnya adalah 16 bilangan, maka jadi kita mengurutkannya dari heksal dulu 0 sampai 9 dilanjut dengan A, B, C, D, E, F. Nah, A, B, C, D, E, F itu dia konversinya menjadi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau 0 sampai 9 baik desimal maupun heksal itu sama. Yang berbeda adalah ketika 10 sampai 15 atau A sampai F. Contoh misal saya punya bilangan 1, 2, 4, 3 desimal ini ya. Kemudian berapa heksalnya? Nah, caranya karena heksal itu basisnya adalah 16 ya, 1, 2, 4, 3 dibagi 16 dapat berapa? 77, sisanya 11. Oke. Lalu 77 dibagi 16 dapat 4, sisanya 13. 4 bagi 16 enggak bisa kan? 0, atau 4 ditulis 0, sisanya 4. Cara menulisnya adalah sisanya ini tadi kita konversikan. 11 itu apa desimal? Oh, ternyata 11 adalah B. Kemudian 13 itu B, lalu 4 ya 4. Sehingga kita susun dari bawah ya 4 di B desimal. Jadi 1, 2, 4, 3 desimal itu sama aja 4 dB heksal. Ya. Ini konversinya. Contoh lagi, yang ini bilangan yang tidak utuh 0,28125 desimal berapa heksal sama ya. Ini dikali 16 dapat 4,5 ambil 4, sisanya 0,5 kali 16 dapat 8,0. Oke. Ambil angka 8 sudah 0 ya sudah berhenti di sini. Sehingga 0,28125 desimal itu sama aja 0,48 heksal. Gabungannya tinggal digabungkan saja. 4 dB, 48. Heksal ke desimal sama, tinggal dibalik pakai tabel yang sama. Misalkan 2AC itu berapa desimal? Ya 2 kali 16 kuadratkan tambah A kali 16 kuadratkan tambah C kali 16.
Nah, ini dihitung 16 kuadrat dikali 2, kemudian 16 pangkat 1 ya 16 dikali A. A itu berapa? A itu 10. Ya. Jadi kalau dikalikan A-nya dibagi. Oh, A itu kan 10, maka dapat 160. Kemudian 16 pangkat 0 kan 1 kali C. C-nya berapa? 12. Maka di sini 12 kali 1. 12 sehingga diperoleh 684 desimal. Dan seterusnya ini dibagi gabung. Nah, itu cara-cara untuk mengkonversikan dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Paling tidak, jadi ada 4 bilangan. Kemudian biner ke oktal ya. Tabel konversi biner ke oktal dan sebaliknya. Ini sudah ada tabelnya, ini untuk mempermudah. Oktal tadi basisnya 8 bilangan ya, dari 0 sampai 7. Nah, 0 itu kalau dalam biner, untuk bilangan biner basisnya 3 simbol itu 0 sama aja 0, 0, 0, kalau 1, 0, 0, 1, kalau 2, angka satunya digeser saja, kalau 3, 0, 1, 1, ya. Kalau 4 berarti 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 6, 1, 1, 0, 7, 1, 1, 1. Nah, ini tinggal nggak usah dihafalkan ya, ini tinggal dilihat saja tabel bilangannya. Nah, konversi biner ke oktal untuk bilangan bulat diambil 3 digit mulai dari mana? Sementara bilangan yang tidak bulat atau tidak utuh tadi ya, 0, gitu. Diambil 3 digit mulai dari kiri setelah tanda koma. Jadi itu aturannya ini yang diingat. Contoh misal saya punya bilangan biner 101, 010, 110. Ini berapa oktal? Nah, karena basisnya biner itu kita harus ubah menjadi 3 simbol, maka ini kita pecah ya. 3 ya. Ambil 3 digit mulai dari kanan untuk bilangan yang utuh. Seperti ini kan. 101, 010, 110. Kemudian ini harusnya ini angka depannya ada angka 0 ya harusnya. Ini boleh itu, boleh tidak. Ya. Ambil 3 digitnya dari kanan, jadi dari belakang lah. Jadi 011, 010, 101. Kemudian kalau bilangan seperti ini, sebetulnya boleh ditulis 111, 101, 010. Nah, nolnya ini kan di depan ini boleh dihilangkan sebetulnya. Tapi kalau 0, nggak boleh. Misalnya ini 0, nggak boleh. Tapi kalau nolnya depan sini, dia bilangan utuh, maka boleh dihilangkan. Dan nanti akan muncul ketika kita konversikan. Nah, contoh ini dulu ya, yang 101 itu apa? 101. Lihatnya di sini aja. Oh, 101 itu 5. Jadi per 5 gitu aja. Oke, 101 itu setara dengan 5. Ini bukan pembagian ya, ini per aja untuk merubah. Kemudian 010 kita cek di sini 010 2, berarti ini 2. Lalu 110 itu kan 6. Nah, maka oktalnya adalah 5, 2, 6. Oke. Kemudian bilangan ini 10, 101, 111. Itu kita pecah menjadi 3 digit dari kanan. Berarti 111, 101, 01, 0 sebetulnya. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Nah, tapi dalam konversi ditulis untuk memudahkan. Oke, 010 itu sama aja 2, 1015, 111, maka diperoleh 257. Nah, kemudian ini ya, bilangan 1011. Nah, kita pecah menjadi 3 digit dulu. 110, kemudian 1. Nah, sisanya kan, ini kan enggak ada, maka boleh kita kasih angka 0. Tapi 3 digit ya kasih 0. Nah, ini setara dengan angka 1 dan juga angka 3 oktal, maka diperoleh 13. Kemudian bagaimana kalau bilangannya tidak utuh atau tidak bulat? Maka ambil 3 digit dari kiri setelah tanda koma. Ini kebalikan ya. Contoh 0,1011111. Maka 0 komanya tetap 0, kemudian 101 itu sama aja 5, 111 itu 7. Maka diperoleh 0,57. Kemudian 0,11001. Nah, ini 0 komanya biarkan, kemudian 110-nya itu sama aja 6, lalu 01, nah ini tambahin 0 saja. Ya.
Jadi ini nolnya bisa diperoleh tidak. Nah ini sama aja angka 2, maka diperoleh 0,62. Seterusnya ya, kalau gabungan ya tinggal digabung aja. Ya, yang depan dikonversi dulu, baru yang belakang. Nah sebaliknya oktal ke biner pakai tabel konversi yang sama ya. Contoh misal 2703 oktal itu berapa biner? Nah berarti satu persatu kita konversikan. 2 itu sama aja 0, 1, 0. 7, 1, 1, 0, 0 ya 0, 0, 3, 0, 1, 1. Lalu kita gabung gitu aja. 0,426, nolnya tetap ya, 4-nya dikonversi, 2 konversi, 6 konversi. 25,43, 2 konversi, 5 konversi, komanya tetap, 4-nya dikonversi, 3 konversi. Maka akan diperoleh. Dan seterusnya. Seperti ini. Biner ke heksal, bagaimana merubahnya? Pakai bilangan yang ada di tabel konversi. Heksal tadi 16 simbol, binernya maka kita tambahin menjadi 4 basisnya. Aturannya masih sama ya, konversi bilangan bulat, ambil 4 digit mulai dari kanan. Kalau tidak bulat, ambil 4 digit mulai dari kiri setelah tanda koma. Nah, ini contoh misalnya 1000011. Ambil 4 digit dari belakang, 1100. Ini sama aja juga. Sisanya 001 ambil 0. Maka ini 4, diperoleh 43 heksal. Lalu 0, tidak bulat atau tidak utuh, maka diambil dari sebelah kiri setelah 0. 0, tetap. Nah, 0111 itu sama aja 7. Kemudian 1 tambahin 0 ya, itu sama aja kalau di sini. Nah, berarti 0,7 Nah, itu bilangan heksalnya. Heksal ke biner pakai tabel konversi saja ya. 4A7 biner. Kalau kita rubah ke heksal berapa? Oh ini kebalik ya, ini heksal harusnya ya. Heksal ke biner. Nanti bisa diralat ya. Biner itu cirinya 1010 gitu aja ya. Ini hanya ada angka 0 dan 1 itu angka biner. Ini kebalik ya, tulisannya nanti diralat saja. Heksal ke biner, 4A7 heksal ke biner. 4-nya cari di sini 0100, A-nya cari di sini, kemudian 7-nya cari, nah itu tinggal kita susun saja. 0,3B, 0-nya tetap, 3-nya konversi, B-nya konversi. Maka akan diperoleh susunan bilangan biner. Oktal ke heksal. Nah ini oktal ke biner, baru biner ke heksal. Biner ke heksal. Jadi langkahnya kalau merubah oktal ke heksal itu nggak bisa langsung oktal ke heksal ya, tapi harus dirubah ke biner dulu baru biner ke heksal. Oktal ke biner tadi bilangan tabel konversinya sudah ada di atas. Ini kita tulis ulang. Lalu biner ke heksal atau sebaliknya tadi sudah ada tabelnya ya, heksal ke biner ini di atas sudah ada, ini tinggal kita tulis ulang. Contoh misal 2703 oktal itu berapa heksal? Maka oktal rubah dulu ke biner. Nah, dapat ini kan. Nah, baru dari biner kita rubah ke heksal nanti. Oke. Contoh misal 0100. Jadi 2 itu berapa biner? Oktal 2, binernya 0100. Lalu 7 itu sekian, 0 sekian, 3 itu sekian. Oke, kemudian kita rubah biner ke heksal. Biner ke heksal ya. Maka ambil 4 digit tadi kan. Oke, dari kanan ya, jangan lupa. 1100. Nah ini. Kemudian 0011. Lalu sisanya 1010. Itu dikonversikan. Oke, dapat bilangan 5C 3 heksal. Itu ya.
Kemudian heksal ke oktal sama, harus melalui biner juga. Heksal ke biner, baru biner ke oktal. 5C3 dirubah ke biner dulu. 5 itu sekian, C sekian, 3 sekian. Kemudian dari biner ke oktal. Ya, ke oktal kita ambil 3 digit. 110, 000, 111, misalnya 010. Dapat bilangan 2703 oktal. Nah, demikian ya. Itu intinya adalah kalian bisa mengkonversikan dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Ada 4 basis bilangan tadi itu yang akan dikonversikan pada materi sistem bilangan. Tidak perlu dihafalkan, cukup kalian nanti bisa buka lagi materinya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya kira sebetulnya mudah untuk diikuti juga. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Atau paham ya? Gimana? Ada yang ingin didiskusikan? Belum Pak, ada, saya mau Pak. bertanya, Pak. Oke, bisa diikuti ya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Menyesali. Itu yang di desimal ke oktal, di contoh kedua itu diurutkannya itu dari atas ke bawah ya, Pak ya? Bukan dari bawah ke atas. Yang mana? Yang apa? Yang di desimal ke oktal, contoh kedua. Desimal ke oktal. Nah, ini kan desimal ke oktal gitu kan. Contoh ke satu mengurutkannya dari bawah ke atas. Kalau contoh yang kedua dari atas ke bawah. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena berkebalikan. Untuk bilangan utuh, ini 98, kita konversi ke oktal, maka nanti cara menyusunnya dari bawah. Sementara ini bilangan tidak utuh, maka harus kebalikan tuh. Bilangan utuh sama tak utuh kan bilangan yang berlawanan. Bilangan tak utuh itu kan sebetulnya seper ya. Nih, 0,513 kan 513 per 1000. Itu beda dengan 513 saja. 98 dengan 0,98 beda. 98 ya utuh, kalau 0,98 itu 98 per 100 tidak utuh. 0, maka ada perbedaan cara mengurutkan saja. Nah, kalau ini dibagi, maka ini harus dikali. Kenapa kok dikali? Karena tadi sudah diper tadi 513 per 100. Maka jangan dibagi, harus dikali agar menjadi bilangan yang utuh sebetulnya. Oke. Nah, ini nanti mengambilnya berkebalikan dengan yang bilangan utuh. Kalau tadi bilangan utuh 142 dari bawah ke atas, kalau bilangan yang tidak utuh seperti ini, maka dari atas ke bawah ya. 4065. Seperti itu, Mbak. Makasih, Pak. Tapi saya mau nanya lagi yang di desimal ke biner itu di contoh kedua dia dari atas juga itu ya. Desimal atau? Oh iya, saya salah lihat, Pak. Kasih, Pak. Oke, ini sama. Ukurannya sama ya. Kalau bilangan utuh selalu dari bawah ke atas, bilangan yang tidak utuh dari atas ke bawah. Itu terus. Gitu ya. Oke,